Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, dalam tubuh kita terdapat dua unsur yang saling mendukung, yakni energi vital dan darah. Darah tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital, begitu pula energi vital tidak akan ada tempatnya manakala tidak ada darah. Darah ada dua pendapat, secara sifat dan secara tabiat. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya darah ini bersifat panas. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan darah ini sifat aslinya dingin. Sepintas kelihatannya ini terjadi perselisihan antara Al-Imam Suyuti dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak berselisih. Karena yang dimaksud dengan Al-Imam Ibnu Qayyim adalah darah yang asli, sifat karakteristiknya yang asli. Yakni ketika dia masih berupa sebagai cairan, pertama kali diproduksi, sifat cairnya, sifat cairan merahnya, maka sifatnya adalah dingin. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Suyuti yang mengatakan dia bersifat hararah atau panas, dikarenakan darah yang dimaksud adalah yang mengalir yang ada di dalam tubuh. Yang mengalir yang ada di dalam tubuh, dan ini memiliki energi. Artinya tidak akan dia mengalir kecuali pada dorongan energi. Karena energi vital itu pendorong darah, motornya darah dan selalu bersatu dengan darah. Maka panasnya dari energi vital, maka bolehlah disebut sebagai sifat yang hangat. Tetapi sifat aslinya adalah dingin. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Adab Syariah tentang istifraq al-mawadi al-fasidah, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini ada 10 perkara, dan yang pertama adalah ad-dam idza hajja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan juga kata Imam Ibnu Qayyim, ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Ada dua kondisi keluhan darah di sini, yakni karena haja dan karena tabayyuh. Karena haja biasanya itu dikarenakan panas. Dalam istilah orang awam sekarang kita kenal dengan istilah darah tinggi, ya, atau hipertensi. Dan pada prinsipnya masyarakat klasik itu menyebutnya ternyata yang dimaksud dengan darah tinggi adalah darah yang haja, darah yang bergejolak. Ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita, petunjuk yang praktis di dalam menurunkannya, yakni keluarkan manakala dia bergejolak. Maka tindakan yang paling penting saat darah lagi naik, yang pertama kali adalah dikeluarkan darahnya di 10 jari, ujung-ujung jari. Ini sering saya sampaikan dari dulu, dari 2007. Ini ujung-ujung dikeluarkan, kemudian telinga dilipat bagian tengahnya, kemudian dikeluarkan satu tetes masing-masing. Ini menurunkan haja atau mengembalikan darah kepada sifat aslinya, yakni sejuk. Ya. Dan kalau tidak, maka diberikan beberapa bahan-bahan obat, saripati makanan yang dari mana darah tersebut berasal. Karena kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu kurang, ada sesuatu berlebih, ada sesuatu bergejolak, maka permasalahannya di sesuatu tersebut. Saya mengambil contoh misalkan seseorang yang memiliki kursi kayu. Maka ketika terjadi kerusakan kursi kayu, maka diberikan kepada tukang kayu untuk memperbaikinya. Maka ketika darah pun terjadi permasalahan pada darah, maka kembalinya kepada dilihat bahan baku darah itu dari apa. Maka dari bahan baku itulah kemudian dinormalkan kembali darah.
Karena darah itu bahan bakunya dari saripati makanan dan minuman, maka pengembaliannya pun dengan cara dari saripati makanan dan minuman. Ini pendapat para penyehat klasik. Dan darah yang haja ini atau darah yang bergejolak ini atau darah tinggi ini terkadang selalu terus menerus. Artinya tidak kunjung selesai. Dulu saya ada kisah ya. Ada seorang wanita yang mengidap penyakit darah tinggi, kemudian dia berpendapat yang namanya darah tinggi tidak bisa diobati. Dia datang ke saya, kemudian saya katakan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, bahwasanya tidaklah ma'angzalallahu da'an ilang zula sifaan. Tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Kalau memang darah tinggi itu penyakit, pasti ada obatnya. Cuman kenapa tidak ditemukan sehingga orang berobat seumur hidup dalam masalah darah tinggi? Maka alimah man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah berikan pengetahuan tentangnya dia tahu, yang tidak maka dia tidak tahu. Maka permasalahan darah pun demikian pula. Untuk menurunkan tensi, untuk menyejukkan kembali, mengembalikan darah kembali ke sifat normalnya. Dan di kesempatan kali ini dari Dapur Sehat Roja kita akan memberikan tips bagaimana solusi alami untuk tindakan preventif atau pengobatan kuratif atau rehabilitatif, penjagaan, perawatan agar tidak terjadi darah tinggi, agar terobati darah tinggi, atau agar darah tinggi terawat tidak sampai naik lagi. Ya. Dan di sini kami sudah menyiapkan bahannya, maka mari kita langsung ke Dapur Roja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di Dapur Sehat Roja, dan saya sudah menyampaikan kita akan memanfaatkan beberapa tanaman yang berasal dari makanan dan minuman untuk kemudian digunakan sebagai bahan obat untuk mengatasi gangguan darah. Ya. Salah satu diantaranya adalah kunyit. Kita akan menggunakan kunyit, dan kita akan menggunakan bahan yang paling praktis, ini kunyit. Kemudian habatus soda, kemudian madu. Ya. Ini kita akan menggunakan madu. Nah, tentu kita sudah tahu bersama habatus soda likulin dawa, obat segala macam penyakit. Ya. Dan dia menguatkan jantung. Di mana kita tahu hajat tidaknya jantung, darah atau bergejolak tidaknya darah bergantung kepada panas tidaknya jantung. Karena dialah yang memompa dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau baik jantung kolbu kita, maka baik pula darah. Ya, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, ada mudghah. Faida fasadat jazidul kulluh, kalau dia rusak maka dia rusak semua. Ya. Faida salat jazidul kulluh, kalau dia baik maka baik semua. Oh ya, qalb, dia adalah kolbu. Dan habatus sauda itu menguatkan kolbu, mengembalikan kolbu kepada fungsinya, kepada normalnya, sehingga mencegah terjadinya darah menjadi naik atau menjadi tinggi. Ini habatus sauda. Dia memiliki rasa pahit, sedikit pedas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Kunyit kita bisa menggunakan kunyit segar, dengan cara diparut, ya, kemudian ditambah madu, kemudian diminum pagi dan sore. Dan untuk lebih praktis kita menggunakan kunyit yang kering, karena dia lebih bisa disimpan. Ya, kita akan menggunakan kunyit kering nanti, kemudian kita akan rebus dengan 1 gelas air bersama dengan habatus sauda. Dan kunyit ini ketika darah haja yang kita gunakan adalah umbinya, bukan rimpangnya. Ya, ini tujuan untuk mendinginkan darah, menyejukkan darah, menjaga agar darah tidak naik kembali. Ya, dan dia memiliki sifat yang dingin, sedikit pedas. Ya, pahit sedikit pedas, sehingga dia mengontrol panas jantung agar tidak bergejolak, sehingga mengontrol darah agar tidak panas berlebih. Ya. Meskipun demikian, ini bukan berarti ketika seorang darah tinggi kemudian muntah darah itu menggunakan kunyit secara umum, ya. Secara khusus memang bisa menggunakan kunyit, tapi umbinya, tapi rimpangnya tidak boleh menggunakan semuanya. Yang digunakan hanya umbinya saja manakala dia sudah terjadi muntah darah. Ini yang kita bahas adalah darah tinggi. Nah, kemudian baru nanti setelah perebusan selesai baru kita tambah madu. Kita akan nyalakan dulu kompornya, apinya. Kemudian kita masukkan
umbi kunyit. 7 iris umbi kunyit. 2, 3. Ya. Kemudian cukup 1 gelas. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh jinten hitam atau habatus sauda. Ya. Kita rebus sampai mendidih. Nah, masalah di perebusan ini ada beberapa macam pendapat ya. Yang paling banyak adalah 2 pendapat. Yang pendapat selalu jadi separuhnya, 2 gelas jadi 1 gelas, 1 gelas jadi setengah gelas ya. Tetapi secara terperinci adalah ketika kita merebus obat, bahan obat kemudian digunakan dari atas ke bawah untuk menguatkan jantung, paru dan ke atas, maka biasanya sampai mendidih cukup. Ya. Karena darah ini berkaitan juga dengan hati, maka sampai mendidih kita kecilkan, kita biarkan sebentar saja. Kemudian setelah itu baru kita angkat, ya, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan madu. Di sini saya perlu jelaskan bahwasanya kunyit ini digunakan untuk mengendalikan. Saya tidak bilang kuning berarti kunyit kuning itu semisal dengan temulawak, tentunya berbeda karena temulawak itu obat, kunyit itu makanan. Dan dalam Tibun Nabawi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengobatan yang dilakukan, petunjuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan cara makanan. Atau kalaupun obat maka dia menggunakan obat tunggal. Ya. Maka kita berusaha selalu menggunakan obat dalam bentuk makanan, ataupun kalau tidak maka obatnya kita usahakan untuk masuk kategori obat tunggal. Ya. Kemudian ini setelah mendidih, ya, ini mendidih, airnya sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Itu kita biarkan sebentar, ya, sebentar berada dalam api, ya, dalam panas api. Dan sistem proses pemanasan dengan api dengan direbus dengan air ini memiliki karakteristik yakni dingin, pahit, karena habatus sauda juga pahit. Dinginnya menyejukkan jantung agar darah itu tidak bergejolak, ya, dinginnya. Kemudian pahitnya itu mengeringkan sumbatan-sumbatan yang menyebabkan bisa terjadinya pecahnya pembuluh darah, ya. Dan habatus sauda itu menguatkan jantung, dinginnya kunyit juga menguatkan jantung dan bagus untuk limpa dan hati. Maka memanfaatkan kunyit dengan habatus sauda untuk darah tinggi ini bisa digunakan untuk tindakan preventif, pencegahan, tindakan kuratif, pengobatan, ataupun tindakan rehabilitatif, pemeliharaan agar tidak terjadi naik darahnya. Ini setelah selesai. Nah, sudah. Nah, kemudian baru kita, ini bukan selase ya. Berbeda dengan kaidah yang digunakan oleh para teman-teman penyehat Tionghoa, ya. Mereka kalau merebus dengan biji itu tidak bersama. Seperti ini kita rebus bersama. Itu biasanya tidak direbus bersama. Kenapa? Ada kalanya biji-bijian itu harga lebih mahal, maka tidak direbus secara bersama, ya. Atau ada kalanya mereka memang tidak mau mengeruhkan air, ya. Berbeda dengan orang-orang di negeri kita, Jawa itu jamunya keruh, artinya jamunya itu kental, ya. Berbeda dengan Tionghoa, mereka inginnya bening. Nah, tapi karena kita ini di negeri kita ini jamu itu sudah tidak asing, bentuknya seperti ini, maka kita bisa gunakan yang ini. Ini bisa diminum. Ya, ini habatus sauda kunyit, ini bisa diminum. Adapun madu, pemanfaatan madunya ada sesuai selera, karena madu itu mengharmoniskan.
menguatkan energi vital, memupuk rutubah, kemudian memberikan kesehatan berlimpah, memelihara hati, ya. Maka mencegah terjadinya, karena ini sifatnya rutubah, maka mencegah terjadinya hajah, darah yang bergejolak terlalu berlebih. Maka kita kasih madu tapi sesuai selera. Bagi orang yang tidak suka maka juga tidak boleh terlalu banyak. Ini kemudian boleh ditambah madu. Ya, kemudian diaduk. Cukup sesuai selera atau sedikit saja. Saya pakai 1 sendok teh. Demikian ini tips saya untuk mengatasi gangguan darah tinggi dari Dapur Sehat Roja. Semoga bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala, yang akan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua berkaitan dengan kesehatan. Dan alhamdulillah Sinse sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Baik. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, dan setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita beralih ke Sinse kembali. Sinse, di kesempatan ini kita berbicara mengenai mengobati dan menurunkan darah tinggi. Dan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas akan tapi racikan jamu ya. Sekarang jus. Nah, jus anggur dan seledri, bahan-bahannya 100 gram anggur merah, daun seledri, air secukupnya, madu secukupnya. Benar ya, Sinse? Kemudian tadi Sinse, gangguan darah itu tadi ada 3. Hajah, darah bergejolak atau darah panas, darah tabayuh, kekurangan darah. Sebenarnya apa perbedaan dari 3 gangguan ini, Sinse, secara klasik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan yang penting sekali saya rasa. Jadi sebenarnya hipertensi itu sendiri di dalam pengobatan klasik itu ya sebenarnya padanannya nggak ada. Kalau dibilang apa sih kiasan atau persamaan dari dalam pengobatan klasik, darah tinggi ini sama dengan apa? Atau hipertensi itu sama dengan apa? Kalau diterjemahkan ke arah darah tinggi pun nggak ada. Hipertensi juga dalam pengobatan klasik nggak ada. Darah tinggi, istilah darah tinggi pun dalam pengobatan klasik itu tidak ada. Cuman ada beberapa hal di sini. Gangguan darah yang ada di dalam pengobatan klasik ini ya 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah darah yang hajah bergejolak. Ini seringnya yang dimaksud dengan darah tinggi itu ini. Darah yang hajah, darah yang bergejolak. Ya. Darah yang panas berlebih. Ya. Walaupun secara khusus tentunya persamaannya itu ya boleh dibilang ya jauh gitu ya. Tapi yang darah tinggi yang bergejolak, darah tinggi yang panas gitu ya. Yang mukanya merah gitu ya, secara umum gitu ya.
darah haja secara umum, darah tinggi secara umum itu ya ada kemiripan gitu. Secara umum, tapi masing-masing itu memiliki spesialisasi gitu ya, memiliki kekhususan. Jadi darah haja itu memiliki kekhususan, darah tinggi juga memiliki kekhususan. Yang kalau dibilang khususnya ya tidak nyambung, tapi dibilang secara umumnya ya mungkin bisa dibilang dop dengan biawak lah, kayak kesannya begitu. Sebenarnya kalau dipertemukan ya dop itu bukan biawak, biawak itu ya bukan dop. Gitu ya. Atau mungkin masih bisa lebih dekat kadal dengan komodo ya. Lebih dekat kadal dengan komodo, agak mirip gitu ya. Cuman bedanya besar kecil saja. Karena tentunya tekanan darah tinggi, misalkan ada yang mengatakan tekanan darah normal adalah tekanan yang sistoliknya antara 90 dan 140 ya. Kemudian tekanan diastoliknya antara 60 sampai 90 misalkan. Ya. Dan ini hipertensi ini berarti tekanan sistoliknya di atas 140. Kemudian diastoliknya di atas 90. Tentunya ini tidak ada ya seperti itu. Karena pengobatan tradisional tidak menggunakan sistem komputerisasi. Jadi menggunakan pemeriksaan ini berdasarkan korina dan imarot, tanda-tanda yang menyertai penyakit dan penyerta penyakit tersebut. Jadi kalau kita berbicara secara umum ya bolehlah. Ya. Itu istilahnya ketika seseorang itu marah, ya, darah tingginya marah, maka di dalam pengobatan klasik ini ya darah aja. Ya. Gitu. Kalau seseorang, nah kalau darah tinggi kemudian stroke itu ya haja dan tabayuk. Adanya tabayuk, kalau nggak ada tabayuk juga, karena stroke itu nggak bisa dikatakan haja saja, ya. Terkadang juga tabayuk. Ya, terkadang dan dalam pengobatan klasik itu setiap orang itu memiliki kekhususan darah tinggi itu. Jadi tidak bisa disamakan. Di mana darah haja itu adalah darah yang bergejolak, lebih ke arah panas. Makanya saya katakan tadi Imam Suyuti punya pendapat darah itu sifatnya panas. Gitu ya. Nah, pada orang yang mengatakan darah sifatnya dingin, kalau darah itu sifatnya panas sebagaimana pendapat Imam Suyuti, tentunya kalau dia panas sehat dong. Yeah. Tapi kenyataannya ketika dia panas berlebih, muka merah, muntah darah, maka disebut darah haja. Ya. Bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan termasuk salah satu yang harusnya dikeluar adalah adam idah haja. Keluarkan kalau dia bergejolak gitu ya. Nah ini sebenarnya pendapat Imam Suyuti itu enggak, ya benar, bukan, artinya cuman keliru pemahaman, orang yang memahami aja yang keliru. Ya. Karena kadang pemahaman kan orang hari ini memahami, orang hari ini itu kan memahami letter luck sekarang hari ini. Kita pahami begini, oh ini nggak benar itu. Ya, kita contoh saja ketika salah satu contoh yang paling gampang. Ini ketika di Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 13 tentang penciptaan manusia. Ya. Di situ ada kata alaqah. Ya, dari nutfah kemudian menjadi alaqah. Nah, alaqah ini para mufasir kan sepakat kalau itu adalah darah yang menggumpal. Artinya ini sudah ma'ruf lah, darah yang menggumpal. Tetapi belakangan ini ketika dilakukan ahli janin dan ahli embriologi, ahli tentang bedah gitu ya, ilmu bedah. Kemudian itu enggak ada penggumpalan di sana, adanya sesuatu yang menempel di dinding rahim. Jadi nutfah tadi, sperma tadi ketemu dengan sel telur menempel di dinding rahim. Makanya ada yang berpendapat yang dimaksud dengan alaqah adalah asal kata dari aliko, ya'liku, alakon. Artinya sesuatu yang menempel. Tapi kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam Aisat Tafasir, ya nggak ada bedanya. Itu ya. Antara alaqah dan alikoh itu nggak ada bedanya. Karena artinya alaqah menggumpal, kemudian dia menempel di dinding. Jadi nggak ada masalah. Itu ya. Nah, kadang orang ngotot di satu pendapat. Ya enggak, alaqah itu artinya alikoh. Bukan alaqah. Jadi nanti diketawain sama ahli bedah, karena di bedah itu ternyata dia menempel di dinding. Ya yang menempel di dinding itu alaqah gitu ya. Yang alikoh itu adalah alaqah. Sebenarnya adalah terjadi perselisihan seperti itu. Itu yang penjelasan di Syekh Sa'di ketika terjadi perselisihan. Belakangan ini ya, maksudnya di zamannya Syekh Sa'di pas menulis Aisat Tafasir itu ya agak ramai. Tapi beliau tidak terlalu
panjang bercerita. Saya punya beberapa risalah yang seperti itu. Karena itu bagian saya untuk masalah organ gitu. Kemudian ini masalah yang biasa. Begitu pula ketika masalah darah, ya kan? Itu pun orang mengatakan darah ini menurut pendapat, nah gitu. Maksudnya Imam Suyuti panas sifatnya. Lah, oh ini letterlock dia, karena Imam Suyuti punya pendapat seperti itu karena darah itu di dalam tubuh kita, kata Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, itu terdiri dari harorah dan rutubah. Ya, darah ini tidak akan mengalir kalau tidak ada harorah. Tidak, ini yang sesuatu ya, kalau rutubah itu sifatnya diam. Diam memberi nutrisi, sementara harorah itu sifatnya bergerak. Makanya kalau darah mengalir enggak? Kan itu ya. Oh, mengalir. Ya mengalir berarti sifatnya harorah gitu kan. Har, mesti panas harusnya. Ya kan benar. Ya cuman materinya, dia mengalir panas. Cuman materinya cairan itu tetap rutubah kan. Rutubah itu tetap dingin, barit. Itu. Pastinya harus begitu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim itu berkata materi dasarnya, pembentukan materi dasarnya cairan itu sifatnya dingin. Sementara Imam Suyuti berkata darah yang sudah mengalir. Maka dia sifatnya panas. Ini kalau orang, makanya kadang-kadang kan orang dia mengambil satu kemudian dihantamkan. Kalau dia nggak khatam, nih kalau belajar nggak khatam memang begitu. Kalau dibaca sampai selesai, ya artinya dia belajar sampai selesai. Kita Burama Fiti Wal Hikmah itu, kemudian dia belajar sampai selesai, ya nggak seperti itu, dia paham. Maksudnya nggak ada maksud pertentangan di situ. Nah, haja ini bergejolak. Artinya gini, darah dingin, terlalu dingin juga jadi masalah, terlalu panas juga jadi masalah. Karena darah itu harus normal. Sama aja di kedokteran barat juga, darah terlalu tinggi juga sakit. Terlalu rendah juga sakit. Normal, gitu ya. Sama saja. Jadi haja juga bergejolak ya. Makanya istilahnya Ibnu Qayyim tidak har. Ya, tidak dam itu har, tapi dam itu haja. Panas yang sudah bergejolak berarti udah melampaui panas. Udah bergejolak, udah melampaui panas. Ini biasanya kasus-kasus orang darah tinggi seperti itu. Itu yang pertama, tentang darah yang panas. Yang identik dengan darah tinggi. Yang kedua yang tabayyuh itu biasanya ciri-cirinya nyeri ini darah yang stuck. Ya, stuck. Tapi stuck ini belum tentu sifatnya juga dingin. Stuck boleh jadi dingin, boleh jadi lembah panas. Karena berhenti itu bisa begitu. Makanya dikeluarkan itu bisa ihtajam mula tabayyuh, keluarkan darah agar tidak tabayyuh. Karena stroke itu tadinya ya tabayyuh juga. Ya, kemudian yang terakhir ya dikarenakan kekurangan darah, materi, kekurangan sifat materi darah. Ya. Kekurangan materi darah ya, kalau dalam pengobatan klasik, karena darah dengan energi vital itu saling berkaitan, nantinya haroro dan kekurangan haroro kuatkan rutubah, kekurangan rutubah kuatkan haroro, maka haroro ini yang paling kasar adalah energi vital. Jadi ketika seseorang kekurangan darah biasanya kuatkan energi vital. Ya, contohnya misalkan seseorang kekurangan darah, habis pendarahan, habis bersalin, kemudian minum jus anggur, jus kurma misalkan. Ya, kurma itu meningkatkan energi vital. Tapi dengan sendirinya maka ada istilah kuatkan darah dengan cara menguatkan energi vital. Sebagaimana kuatkan haroro dengan cara menguatkan rutubah, kuatkan rutubah dengan cara menguatkan haroro. Itu ya berhasil. Ya, artinya fakta di lapangan ya. Kalau contoh tuh banyak. Contoh tuh banyak. Salah satunya ya saya mencontohkan yang paling dekat dengan saya, istri saya itu dulu anak kedua juga pas pendarahan dia lemas nggak bisa bangun gitu ya, begitu dikasih minum jus kurma setengah gelas nggak sampai 5 menit itu udah bisa nyuci gitu. Artinya kekurangan darah, tonik, energi gitu ya. Kurma itu kan meningkatkan energi. Itu demikian. Nah, perbedaan ketiganya, apakah seseorang yang kekurangan darah dari sisi klasik itu bisa darah tinggi? Bisa. Contohnya ketika seseorang itu begadang, stres begadang. Kayak orang hamil kan gitu tuh. Iya. Stres begadang, nunggu besok lahiran, tensinya pas dicek naik. Tapi pada naik, tapi kadang juga pucat, lemas. Pengobatan klasik juga mengatakan, ini kurang darah karena begadang. Itu bisa juga. Atau bisa juga seorang yang berat tengkuknya,
kepala sakit, berat tengkuknya. Dalam pengobatan klasik, ini tabayuk, tapi dalam kedokteran berat dia darah tinggi. tinggi. Nah, secara umum sih tetap haja. Yang lebih banyak, yang paling banyak adalah darah haja. Itu maksudnya 3 dari yang dimaksud dengan haja, tabayuk, kemudian kekurangan darah. Nah, Sensei, dalam pengobatan klasik pada saat darah haja atau belum dikeluarkan, apa saja dampak negatif terhadap tubuh selain darah tinggi? Apakah bisa mengakibatkan komplikasi penyakit-penyakit lainnya selain darah tinggi atau bagaimana? Jadi gini, Ya. pada dasarnya ini kaidah pengobatan. Nah. Kata Imam Al-Qayyim di dalam Ighatsatul Lahfan, kaidah pengobatan kolbu. Beliau menyamakan kaidah pengobatan kolbu sama dengan kaidah pengobatan badan. Nah. Ini beliau membahas pengobatan kolbu. Ya. Kaidah pengobatan kolbu adalah hibdul quwah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Nabi-Nya SAW untuk menguatkan keimanan. Ya. Kemudian yang kedua, al-himya adil mudi, mencegah maksiat atau larangan-larangan. Ya. Meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW untuk mempertahankan keimanan. Ya. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, taubat. Kalau sudah melanggar, kemudian taubat. Ya. Dan Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam Faidul Fawaid, bukan cuma di Ighatsatul Lahfan. Kemudian kata beliau, demikian pula ini sebagaimana pengobatan badan, demikian pula pengobatan badan. Jadi kadang-kadang seorang pengobat badan harus tahu pengobatan kolbu. Seorang pengobat kolbu juga tahu pengobatan badan. Karena kadang-kadang ini pengobatan kolbu itu seperti ini, seperti pengobatan badan. Kalau nggak tahu ini, nggak tahu itu, kan, ya kan. Komodo itu kayak kadal tapi lebih gede. Nggak tahu kadal, nggak tahu komodo, kan, bingung kan. Kadal itu kayak apa? Wah, repot juga. Ya. Ya harus tahu, paling nggak salah satunya harus tahu gitu ya. Pengobatan kolbu kaidahnya seperti pengobatan badan. Nah, dalam pengobatan badan itu hibdul quwah, Ibnu Qayyim mengganti dengan hibdus sihah. Menjalankan anjuran dan seterusnya untuk mendapatkan kesehatan. Ya. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua adalah al-himya adil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk namanya diet lah kalau bahasa sekarang itu, kerennya itu kalau masuk itu kemudian membuat dia sakit. Kemudian yang ketiga adalah istifraq. Nah, istifraq ini pengosongan. Nah, pengosongan itu ada 10 perkara. Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan darah manakala dia bergejolak. Ibaratnya gini, di dalam pengobatan kolbu itu ketika dia sudah melanggar larangan Allah, maka taubat. Kata Ibnu Qayyim begitu tuh dalam Ighatsatul Lahfan. Dan dalam pengobatan badan, kalau seseorang sudah melanggar pantangan, makanan atau minuman atau sesuatu yang membahayakan tubuh dia masukkan, harusnya diistifraq, dikeluarkan. Ya mungkin kalau dalam pengobatan, kalau Ibnu Qayyim menyamakan dalam pengobatan kolbu, ibaratnya dia maksiat tapi tidak taubat. Ya kan? Dalam pengobatan dia melanggar tapi tidak dikosongkan, istifraq. Ya tentunya dampaknya nggak seberat pengobatan kolbu. Pengobatan kolbu itu dia maksiat tapi nggak taubat, ya resikonya di akhirat, ya. Kalau ini resikonya di dunia tetap. Ya, tapi tetap ada resiko, kan? Iya. Tapi ada resiko. Artinya, contohnya misalkan darah bergejolak, naik, panas berlebih. Itu kan bisa menimbulkan stroke, pecahnya pembuluh darah, muntah darah, ya, tidak sadarkan diri. Jadi ya ibaratnya kenapa buru-buru dikeluarkan, karena hitungannya kadang-kadang bukan menit, kadang-kadang detik, ya. Makanya kadang-kadang buru-buru dikeluarkan itu seperti itu. Makanya apa bahayanya? Ya kalau ada sumbatan sedikit saja campur dengan tabayuk, ada hambatan lemak lah atau angin, pembuluh darah itu seelastisnya pembuluh darah itu bisa pecah, dan kasus pecahnya pembuluh darah itu banyak sekali. Dan saya juga pernah menyampaikan ada seorang yang liburan enak-enak, seorang manajer petinggi di BUMN, memang biasa dilayani. Pas hari Ahad pingin jalan-jalan sambil beli cat gitu kan, ke Kalimalang tuh. Ya dari rumahnya ke Kalimalang. Kalimalang tahu sendiri, macet. Macet itu baru
dia juga punya darah tinggi. Ternyata nggak kuat, pecah pembuluh darah, stroke. Akhirnya harus ke tukang cat, jadi belok ke Rumah sakit. rumah sakit. Gitu. Jadinya kan, jadi ini masalahnya ketika darah haja itu bisa seperti itu dampaknya. Makanya pengeluaran itu diutamakan. Ya, terus apakah kita harus membawa jarum dan lain sebagainya? Oh, itu kondisional kan. Tiap-tiap negara, tiap-tiap kondisi itu berbeda cara pengeluaran darah. Kalau sekarang kan praktis, ada jarum yang biasa digunakan itu. Ya, kalau dulu ya sayat kan. Nah, Sensei. Kemudian tadi dijelaskan bahwasannya apabila terjadi pecahnya pembuluh darah, itu langkah awal yang harus dilakukan secara pengobatan klasik itu seperti apa, Sensei? Ya. Jadi pada dasarnya kan ada terjadi silang pendapat ya. Ada terjadi silang pendapat ketika seorang pengobat klasik pun tidak punya, bukan satu pendapat juga ketika dia mengatakan ini polemik panjang ya. Polemik panjang yang akhirnya ketika bicara kalimat standar orang itu harus mengikut polemik panjang, yakni tentang energi vital dengan darah. Letaknya di pembuluh darah atau di meridian. Kalau orang-orang klasik Cina ya, dia tetap mengatakan jalur itu meridian ya, atau Qinglu atau bahasa mereka. Nah, kalau dalam istilah kami itu jaringan energi vital. Setiap jaringan energi vital dialiri dengan darah. Tapi kalau menggunakan standarisasi kedokteran barat, maka menggunakan pembuluh darah gitu ya. Maka ada istilah stroke kemudian pecahnya pembuluh darah. Mau nggak mau kalau kita menggunakan kalimat standarisasi itu atau yang diprogramkan tahun 1900-an. Kalau di Cina di Prakarsa itu tahun 1914. Kalau di Indonesia itu 1902. Jadi resminya perkumpulannya itu 1905 dan sampai hari ini. Kalau di Tionghoa 1914, ketok palunya itu 1960 ya. Kalau di Tionghoa. Kalau di Indonesia itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit, tapi dia sudah membuat sebuah lembaga itu 1905. Ini saya ngomong inisial begini, orang yang tahu sejarah tahu, orang yang nggak tahu sejarah juga nggak tahu. Yang sengaja biar yang pemerhati sejarah ya tahu dari sisi itu, yang nggak pemerhati ya nggak penting juga tahun. Ya. Saya punya maksud tertentu kalau mengatakan seperti ini, biar yang ahli sejarah itu tahu, yang nggak ahli sejarah juga nggak usah tahu. Yang penting pokoknya ya. Maka terjadi integrasi, penyatuan, akhirnya standarisasi, bahwasanya nggak ada tuh kalau di dalam sekarang ini persatuan ya. Ini energi vital itu seakan-akan pengobatan klasik itu pun harus pengobat klasik, pengobat tradisional itu harus mematuhi kalau energi vital itu berada di jalur meridian. Ya, yang ditemukan itu sebenarnya kalau Cina kan Qinglu, secara internasional itu meridian, kalau bahasa internasional itu meridian, kalau darah itu berjalan di pembuluh darah. Meskipun kalau kita pikir ya nggak nyambung, karena darah mengalir karena dorongan energi vital. Nah, kalau energi vitalnya di kamar sebelah, kemudian darahnya di sebelah yang lain, kan nggak bisa. Jadi energi vital itu kayak ruhnya cairan, ruhnya darah. Tanpa ada energi vital dia nggak ngalir. Gitu. Jadi kalau dibilang pembuluh darah sendiri, meridian sendiri ya, nah terus gimana? Jadi mereka berpisah tetapi satu, kan repot. Gimana caranya itu? Jadi sebenarnya kita nggak kalau pengobat klasik nggak masuk, kita artinya belum nggak bisa dipahami. Ya, ibaratnya bodinya di tol, mesinnya di jalan umum gitu ya, tapi jalan bareng gitu, kan repot. Karena energi itu kayak ruhnya, jadi kan yang namanya ruh dengan badan kan, saya duduk di sini pasti ruh saya ada di sini kan, nggak mungkin, iya kan, nggak mungkin kemudian ruh saya di sini meja sebelah misah, badannya sendiri begini ngomong, ruhnya itu mengendalikan dari jarak jauh, itu nggak bisa kan, ya.
Orang korin aja dekat gitu ya. Mm. Korin aja dekat. Lihat nggak? Kalau nggak, kalau lihat kebangetan, kalau nggak lihat itu benar gitu ya. Mm. Setiap manusia ada korin ya. Ya. Korin aja dekat. Lah ini nggak jauh gitu ya. Rohnya jauh dengan kita, gimana? Mengendalikan jarak jauh yang nggak bisa lah. Jadi kalau dalam pengobatan klasik itu memang belum bisa diterima, tetapi standarisasi itu ya oke-oke saja lah. Artinya hal yang seperti itu. Makanya pecahnya pembuluh darah itu artinya jalur ya ini. Kita udah bicara jalur. Perselisihan serahlah. Ya, silakan mau menganut aliran apa terserah. Yang penting jangan aliran sesat. Yang penting ada dasarnya itu ya. Sama saja ya. Jadi ini juga urusan dunia ini kan. Jadi urusan penelitian kayak tadi alaqo dan aliko itu bertengkar gitu ya. Yang jelas ayatnya alaqo terserah ya. Mau di asal kata aliko itu terserah. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Pada intinya ya ulama juga menerima sama aja. Jadi darah mengalir kemudian dia terhalang gitu. Terhalang sesuatu, entah itu lemak, entah itu udara, gitu. Lemak kena angin, kemudian kan melar pecah. Nah, justru ketika kalau kita menengok itu dengan pembuluh darah, kemudian bukan, kita tidak berpikir. Kalau pengobat klasik kan enak, kalau kita pikir itu jaringan. Yeah. Ya, pengobat itu jaringan. Jadi ketika terjadi seperti itu, pecahnya, kalau istilah mereka pecah pembuluh darah, artinya ketika orang itu pertama kali stroke gitu ya. Yeah. Kalau pengobat klasik seringnya serangan angin tuh awal dikatakan. Jadi mohon maaf nih para orang yang anti angin, bukan yang nggak apa, bahasa pengobatan itu nggak pakai angin. Kalau kita mempakainya angin semua kalau Yeah. Karena takut menyinggung orang. Kanker itu, cancer itu artinya kepiting apa ya? Kepiting kan, cancer itu kepiting ya. Cancer itu kepiting. Makanya kita nggak pakai kepiting angin, karena kepiting kadang orang bisa menikmati, ya. Makanya pakainya angin. Jadi pecahnya pembuluh darah itu, jadi darah itu dikuasai oleh dua organ. Yang pertama adalah jantung. Jantung itu yang mengirimkan energi vital, kemudian darah itu mengalir. Yang mengontrol darah itu tidak keluar dari jalurnya, itu limpa. Jadi kita tidak punya istilah pecah gitu, enggak. Istilahnya darah keluar dari relnya itu. Jalur. Kalau pecah kan nanti jahit dan segala macam gitu ya. Jadi kita keluar dari relnya, dari jalurnya. Makanya para pengobat klasik seringnya ada orang yang stroke itu kadang ada dipijit, ya. Ada entah itu refleksi, entah itu tuina, entah itu anmo, banyak lah. Mereka melakukan pijit. Ya, kemudian baru digunakan obat. Ada banyak sekali kok obat yang digunakan untuk menangani darah agar kembali ke relnya, darah kembali ke jalurnya. Itu banyak sekali. Oh, ini ada hambatan nih, berarti obatnya adalah pembuyar. Hambatannya itu keluarkan dulu gitu ya. Kemudian ini di darah, kemudian jalan lagi lancar. Kuatkan limpa, pecahkan hambatan. Kita punya obat yang rasanya pedas itu membuyarkan. Jadi ada sedikit pedas. Makanya biasanya orang kadang menggunakan temulawak. Kan temulawak itu rasanya pedas. Pedas, pahitnya mengeringkan hambatan tadi, lemak keringkan, pedasnya membuyarkan gitu loh. Kemudian mendorong. Untuk dorong apa? Boleh pakai yang hangat, entah itu kencur, entah itu jahe, entah itu madu, dan nanti mendorong. Makanya tidak ada istilah pecah. Kalau pecah, regenerasinya itu susah. Kita harus berpikir regenerasi sel dong. Tapi kalau kita bilang dia keluar dari jalurnya, istilahnya itu enggak susah. Makanya saya pernah menangani ada orang yang, ini gejala stroke. Orang terminal ya. Kemudian kaku begini, dibilang pecahnya pembuluh darah itu rutin, aja 4 kali berturut-turut terapi, ternyata masih bisa jalan. Kemudian dicek sudah nggak pecah lagi. Makanya karena istilah kami tidak pecah. Istilah kami ya walaupun mungkin secara fakta itu mereka akan bilang ini pembuluhnya pecah secara fakta. Ya kalau secara fakta pecah berarti terapi kadang-kadang bisa regenerasi sel. Terapi itu bisa regenerasi sel. Yakni tentunya yang namanya penghambatnya buyarkan dulu, ya. Dan obatnya ada obat yang membangun, ya kan? Ada obat yang membangun, kemudian mengalirkan lagi. Tapi kalau istilah kami kan lebih gampang, keluar dari relnya, kembalikan ke relnya, suruh jalan. Penghambatnya dibuang. Jadi istilahnya lebih
lebih gampang ya. Lebih Jadi nggak jelimet. Makanya kami tidak memahami kalimat pecah. Makanya ketika menangani stroke sekian jalan ya, dan dia bisa kembali lagi, pembuluh darah yang katanya pecah itu kembali lagi, karena kami sekali lagi kami tidak memahami pecahnya pembuluh darah. Tapi metode yang kami lakukan adalah yang kami anggap dia bukan pecah pembuluh darah, tapi limpa yang harusnya mengontrol darah agar tidak keluar dari jalurnya, dia keluar dari jalurnya. Maka yang bertanggung jawab adalah limpa. Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau tahu tentang darah yang pembuluh yang pecah, bla bla sebagainya. Kita nggak mau tahu. Kita tuntut komandannya. Komandan limpa. Kalau dalam seperti ini misalkan siapa yang pegang acara ini, gitu kan? Dia tanggung jawab. Gitu. Ini siapa yang pegang kamera, siapa yang pegang. Ya kan nggak bisa kemudian disalahkan semua, harus ada yang tanggung jawab. Salah satu penanggung jawab itu harus ada, keuangannya keuangan, pegang kamera, semuanya ada penanggung jawab. Jadi gampang. Jadi kita tunjuk limpa. Gimana lim? Begini, kuatkan limpa yang beresin. Kalau istilah klasik seperti itu simpelnya. Nah, Sensei, jazakallah khairan atas penjelasannya, dan kita beralih ke racikan jusnya Sensei ya. Di sini menggunakan anggur merah dan seledri. Dan anggur merah ini tadi beserta bijinya bisa menguatkan jantung ya Sensei. Dan seledri, ya tadi ada yang menarik berkaitan dengan seledri, di samping untuk apa tadi, untuk bisa mengeluarkan haja atau darah yang bergejolak, di samping itu bisa untuk menyuburkan wanita. Termasuk dengan, pria ya, melemah syahwat juga bisa. Pria. Kemudian kalau yang wanita tadi dengan seledri, dengan toge, dan kalau pria strawberry. Ini bagaimana ini Sensei? Kalau dikhususkan untuk kesuburan. Jadi seledri ini kalau dia termasuk aromatik dan tonik ginjal. Dan pada dia juga bagus buat kesuburan pria, bagus kesuburan wanita. Kalau wanita menyuburkan rahim, kalau pria dia meningkatkan apa ya? Dan aprodisiak itu apa? Aprodisiak itu gairah. Gairah. Ini ditonton anak kecil nggak ini? Jadi begitu tuh ya, pokoknya meningkatkan gairah. Itu biasanya seledri buat begitu. Jadi kesannya kan berarti sebenarnya dia meningkatkan stamina ya. Jadi kalau darah tinggi jangan-jangan jadi tinggi, ternyata tidak. Darah tinggi jadi turun gitu. Darah tinggi jadi turun, tapi yang darah rendah jadi naik. Makanya pengobatan tradisional itu kadang-kadang kalau distandarisasikan bingungin. Karena kadang-kadang dia harusnya kan konsekuen. Kalau standarisasi kan konsekuen nih. Misalkan contohnya gini. Teh diuretik atau penghenti kencing. Dia diuretik dan penghenti kencing. Pilih salah satu kan gitu. Harus pilih salah satu. Kayak contohnya orang beser ngompolan pakai kumis kucing misalnya. Kemudian orang yang tidak bisa kencing juga pakai kumis kucing. Memperlancar kencing juga mengurangi kencing. Nah ini yang repot. Kalau standarisasi mintanya satu. Hanya ketika kumis kucing itu berkhasiat sebagai peluru kencing. Ini namanya standarisasi namanya. Tapi kalau menurut kayak pengobatan klasik enggak. Dia menormalkan kencing. Jadi bagi orang yang kebanyakan dihentikan, bagi orang yang kurang kencing dia luruhkan. Tapi kalau ini enggak ini diuretik, peluru saja. Tidak boleh, padahal anak ngompol juga pakainya. Makanya kadang-kadang ini anak saya ngompol, jangan pakai kumis kucing nanti tambah. Padahal ngompolnya berhenti. Gitu. Jadi seledri itu termasuk yang seperti itu. Dia bagi orang yang rendah darahnya, kecapean, kemudian staminanya lemah, seledri ternyata bisa meningkatkan. Jadi karena dia menormalkan. Jangan dikira begitu darahnya jadi rendah, darah tinggi jadi rendah, berarti stamina jadi menurun. Enggak. Jadi stamina jadi oke, darahnya normal. Bukan rendah, sebenarnya dia bukan menurunkan tekanan darah, tapi menormalkan tekanan darah. Nah, pada wanita dia juga seperti itu. Karena sebenarnya subur itu seimbangnya antara haror dan rutubah. Itu jadi formula digunakan itu untuk menyeimbangkan haror dan rutubah, terutama untuk menenangkan. Karena seledri itu penenang.
Benar. pada pria-pria yang grogian, stres gitu. Iya. Apalagi kalau dia gampang kecapean, kemudian gampang ejakulasi dini gitu kan. Lihat istri aja udah takut gitu kan. Ejakulasi dini ya. Mana sih gitu kan. Jadi paling enggak minum seledri itu agak tenang pembawaannya gitu ya. Membawa diri oke gitu. Ini kan kasus kasus tidak subur itu kan banyak. Kadang-kadang ejakulasi itu juga menyebabkan tidak subur. Ya kan? Dan salah satu, ini bukan semuanya, salah satu yang membuat seorang suami itu takut istri adalah ya ini ketika berhubungan dia kalah gitu kan. Berhubungan kalah mau macam-macam ya. Makanya itu salah satu, enggak semuanya loh ya, enggak semuanya. Ada yang lain juga, ada perkara-perkara yang lain juga. Kadang-kadang ada yang kalah karena ngalah, ada yang kalah karena sayang. Salah satunya kalah karena ini tadi, karena dia dalam pertarungan itu dia kalah, maka dia kalah terus. Dan ini seledri itu bisa buat suami juga, buat istri. Baik, sesi sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan berkaitan dengan ini? Penyebab ya. Pola penyakit ini kita ringkas saja biar cepat. Saya akan membahas 3 saja biar nggak banyak. Pada gangguan darah tinggi dengan tambahan keluhan rasa pai di mulut, kemudian ketika darahnya naik gampang marah, atau marah naik karena marah, atau marah kemudian naik, atau stres kemudian naik, karena dia stres kemudian naik, kemudian urinnya kuning sedikit, kemudian cepat emosi, gampang matanya merah, sakit kepala parah, pusing 7 keliling. Ini namanya darah tinggi dikarenakan fungsi hati berlebih, panas hati berlebih. Nah, kadang-kadang uniknya orang yang pemarah itu kan jadi minta pembenaran. Kamu jangan begitu, kan tahu saya pemarah orangnya, ya kan? Kamu jangan mancing kemarahan saya, kan kamu sudah tahu saya ini orangnya pemarah. Harusnya kan yang salah itu yang marah ya, ini yang nggak marah. Wah ya, harusnya banyak istighfar orang yang marah. Ini bisa darah menjadi panas. Dan selain ramuan tadi yang kita sebutkan di muka, itu bisa beberapa makanan yang cocok ya, rumput laut misalkan. Rumput laut. Ini juga bagus ya, untuk dikonsumsi. Kemudian bayam, kemudian jamur hitam, kemudian juga jamur putih, telur ayam, asparagus, royal jelly. Ini juga makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk para penderita darah tinggi karena cepat emosi atau karena stres, darah hati, panas hati berlebih. Atau yang kedua, tekanan darah tinggi yang mudah naik kalau kelelahan dan stres. Nggak harus marah, lelah sedikit naik, stres naik, tapi emosi itu cepat, urinya sedikit merah. Kalau tadi urinya kuning, ini urinya merah. Kemudian susah tidur ya, sakit pinggang, susah tidur, banyak mimpi. Mimpinya juga nggak enak, kaki tangan kaku, nyeri di paha, ditambah dengan telinga kadang-kadang berdenging. Dan pada pria keluar air mani, pada pria beser mani, vertigo, pusing 7 keliling. Ramuan tadi, selain ramuan tadi, makanan yang bagus diantaranya juga bisa mengkonsumsi kedelai hitam, ya. Kemudian juga beberapa jus ya, tadi jus seledri tadi, ya. Kemudian minum teh, ya. Kemudian sarang burung, walet, keju, telur ayam, kacang polong, kemudian gula coklat itu gula aren ya. Kemudian asparagus, telur ayam, sotong, bebek, telur bebek, jarum putih, kemudian jamur putih, kemudian juga tiram, hati ayam, ini juga bagus. Ini kalau tekanan darah mudah naik karena kelelahan dan stres, urinya sedikit memerin, namanya lemahnya fungsi, kekurangan cairan pada hati dan ginjal, sehingga panas berlebih dikarenakan kurangnya cairan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi darah tinggi dikarenakan kekurangan atau ketidakseimbangan antara haroro dan rutubah. Ya. Tandanya adalah darah tinggi, tensinya naik, pandangannya kabur, tangan kaki dingin, mulutnya kering, gitu. Nafasnya berat saat berjalan, susah tidur, sakit kepala yang ringan, kemudian nyeri pinggang, banyak mimpi, telinganya juga denging, wajahnya agak merah, vertigo, kaki lemah,
Maka pengobatannya itu selain tadi jus yang kita kemukakan di muka, bisa menggunakan kurma, kemudian sop dengan berbanyak seledri, Ya. kemudian juga makanan seperti kuning telur ayam, keju, kacang polong, kemudian sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram, ya, dan seledri itu bisa di jus, bisa juga digunakan sebagai sop, ya. Itu demikian di antara pola hipertensi atau Penyebabnya darah tinggi dan yang disebabkan dari tiga pola tadi. Panas pulsati berlebih, tidak seimbangnya hararah rutubah, atau dikarenakan kekurangan rutubah sehingga panas pada hati dan ginjal itu berlebih. Jadi bisa karena hati, bisa juga karena ginjal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jazakallah khairan Sensei atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Umu Hartoto di Kisaran. Umu Hartoto di Kisaran, Medan, Sumatera Utara ya Ibu? Iya, Ya, betul. silakan Ibu. Ini Sensei, kalau malam gitu kan tidur miring kanan gitu pusing gitu Sensei. Miring kanan pusing, miring kiri? Miring kiri nggak kalah Sensei. Ya. Miring kiri nggak pusing, Bu? Enggak. Ini sudah berapa lama Ibu? Udah mulai itu puasa Muharram semalam itu lah Sensei. Oh, semalam? Iya, puasa Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram berarti Bulan Muharram? Ini bulan apa? Udah jauh. sekarang Ya Rojab. udah lama Iya, sih sekarang jauh. ini udah Rojab. Ini Iya, semalam, dirasa-rasa kok. Iya, ya terus. Iya. Ya tidur tadi malam tidur nggak bisa tidur Sensei. Mohon solusinya Sensei. Baik. Mohon ditunggu Terima kasih. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Memang seharusnya tidur itu kan miring ke kanan. Iya. Jangan miring ke kiri. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidur miring ke kiri itu makanan yang bertempat di maidah itu akan bisa tumpah ruah ke kalbu. Ini juga nanti di para ahli anatomi akan jadi bermasalah kalau maidah itu terjemahkan ke lambung dan kolbu itu diajarkan ke hati, sama-sama di perut itu. Makanya kadang-kadang sebenarnya yang jadi masalah adalah pemahaman kamus ya, penerjemah yang belum disesuaikan. Jadi tidur memang miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri kemudian kalau miring ke kanan malah jadi masalah. Kadang begini Bu, pusing sakit kepala ini ada beberapa jenis ya. Kadang disebabkan oleh hati karena angin, tidur kemalaman, angin masuk ke pori-pori paru-paru hati, maka istilahnya fungsi hati berlebih, angin hati berlebih, naik ke kepala. Bisa juga dari perut naik ke kepala, gitu ya. Untuk kasus yang seperti itu lebih nyaman sebenarnya banyak menggunakan jahe. Jahe sekarang murah di sini dibanding di Eropa abad lalu ya, abad 19. Yang mana setengah kilo jahe itu sama dengan 1 ekor kambing ya, harganya. Jadi ya mendingan sekarang. Artinya ibu bisa menggunakan jahe, meskipun mungkin jahe sekarang lagi langka ya karena banyak diborong orang. Jadi jahe 2 ibu jari digeprek, boleh dibakar boleh tidak, kemudian seduh pakai air panas ya, kemudian dikasih madu secukupnya atau gula aren, kemudian diminum selagi pusing ya. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Hartoto yang berada di Kisaran, Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Nur Aini Ibu Nur Aini di mana Ibu? di Aceh. Di Aceh. Silakan Ibu. Saya mau nanya, saya kan punya penyakit. Mm-mm. Dadanya panas, habis itu belakang-belakangnya itu panas. Ya. Habis itu ini ulu hatinya suka ngisap gitu. Besok kalau dikasih minum obat gitu, malah perutnya itu gembung aja. Maksudnya obat itu obat apa Ibu? Dikasih obat ini asam lambung gitu, Ya. dokter. Mm-mm. Habis itu makin gembung. Habis itu dadanya panas. Nah, dada-dadanya itu sakit, jadi nucu-nucu kayak angin. Habis itu pinggangnya sakit, kencingnya pun sedikit gitu. Ya. Acehnya mana, Bu? Ah, Acehnya mana? di Aceh ya? Mm-mm. Di Langsa. Langsa. Baik. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, makasih ya, Sinse. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Sinse. Ya. Baik. Jadi sebenarnya harusnya ini kita yang banyak belajar ke Aceh karena walau bagaimanapun juga metode pengobatan Turki itu ketika ke Indonesia melalui Aceh. Gitu ya. Dari Mesir juga melalui Aceh di sampai Medan Barus. Kemudian juga kerajaan awal kayak Parlak dan sebagainya Aceh juga. Ya, kemudian Bekam itu berasal dari Gayo, Aceh juga. Sebenarnya harusnya yang belajar di sana, dan buku-buku pengobatan itu dan tatanan negara itu ya suburnya di sana. Kayak Tajus Salatin, Sulala Salatin. Kemudian juga Kitabur Rahmah Fitih wal Hikmah, karangan Datuk Kuto Karang. Datuk Kuto Karang itu Aceh. Seangkatan dengan Cik Ditiro. Tahun 1800-an. Ya. Cuman mungkin bedanya sedikit perbedaannya adalah ibu berada di daerahnya, saya yang belajar. Saya mempelajarinya, saya yang punya kitabnya, saya yang mempelajarinya. Nah, ibu yang menang di tempatnya, ini tetap menang ibu lah, berada di tempatnya. Kalau saya kalah tempat, ya, ibu kalah karena nggak belajar. Jadi sebenarnya di sana juga banyak disebutkan, dan kalau kata saya itu bukan penyakit yang berat sekali, ya. Yang paling penting karena pada prinsipnya penyakit kata Imam Al-Qayyim itu ada dua arah. Kalau tidak dari dalam berarti dari luar. Dan abad ini orang sekarang itu kebanyakan penyakit itu sebenarnya dari dalam meskipun tidak dirasa. Seringkali saya menyampaikan ke pasien, udahlah jangan stres. Biasanya kalau kalimat jangan stres, dibilang saya nggak stres. Tapi kalau dibilang jangan cemas, iya dikit cemas. Jadi istilah aja deh. Kalau stres tuh kayaknya apa gitu ya. Jangan stres, nggak stres. Jangan khawatir. Ya kan? Karena kekhawatiran itu kan menekan pikiran juga. Nah, stres itu kan, stressing itu artinya penekanan. Khawatir cemas itu kan menekan juga. Gitu ya. Ini kadang-kadang orang jangan stres tuh, nggak stres. Kalau jangan cemas, iya saya mudah cemas. Ya udah, pokoknya sekarang bahasa jangan sampai, karena kadang-kadang orang ini sih ya, stres tuh dia orang yang jalan-jalan telanjang di jalan juga orang stres dia. Padahal itu orang gila itu. Beda ini kan orang stres. Jadi kesannya orang hari ini kalau dibilang stres, wah terlalu negatif. Iya, negatif banget. Tapi sekarang udah agak mending sih. Wah, stres saya, stres. Sudah agak mending nih ya. Waduh, kemarin itu stres itu kayaknya. Hilangkan khawatir cemas. Itu Bu yang pertama. Karena berkaitan dengan limpa dan lambung. Jadi para pengobat klasik ini melalui penelitian yang mendalam mengatakan kekhawatiran dan kecemasan yang ekstrim dan terus-menerus itu akan mengakibatkan gangguan pada perut, diantaranya limpa dan lambung. Berarti sebenarnya obatnya itu ya kalau nggak tawakal ya happy gitu ya. Happy. Makanya bersyukur dengan cara bahagia itu benar-benar menguatkan. Benar-benar menguatkan. Ya kalau dibilang masalah ya pasti ada lah. Manusia itu pasti ada masalah. Ya. Tapi kalau larut gitu ya. Ini walaupun kita mengatakan saya syukur, tapi kok kayaknya tidak bersyukur banget ya kalau kita selalu mengkhawatirkan, mencemaskan. Yang makanya
mungkin kalau ada orang yang dibilang yang paling banyak masalah, pasti orang yang stres. Kenapa stres? Karena banyak masalah. Itu sebenarnya enggak. Karena orang yang paling banyak masalah, saya rasa ini, mungkin kalau di sini ya, di Roja ini ya saya. Karena 1 bulan bisa ribuan orang ngasih masalah sama saya, gitu. Iya kan? Saya gini, saya gini, ini semua ribuan tuh ya. Artinya dia ngasih masalah sama saya, gitu ya. Kalau itu saya baperan orangnya, saya tanggapi, oh ya Allah, sian banget. Saya masukkan ke, akhirnya berarti kan saya yang stres gitu ya. Artinya stres itu bukan banyak masalah. Ya, tetapi karena membiarkan masalah itu berlarut menggeluti dirinya gitu ya. Kalau masalah itu rumahnya masalah dengan kita itu beda ya nggak ada masalah. Ya, jangan masalah itu ditaruh di dalam diri kita. Ya. Kita mau istirahat nih, kamu di luar dulu, gitu ya. Emang dikira saya juga nggak, kalau ibaratnya kalau dimasukin ya, mungkin kira nggak masalah. Orang setiap kali datang juga nganterin masalah, bukan berarti ada orang datang. Gimana Sinse? Ada yang mau ditanyakan? Akan saya jawabkan, nggak ada. Ustadz juga ketemu saya juga, mumpung ketemu Sinse, gitu kan. Begitu, Sinse, Ustadz saya mau ada pertanyaan, kamu Ustadz lain aja. Kalau saya yang penting saya tanya mantum. Udah begitu. Jadi ya alhamdulillah qadarullah, dari dulu saya belajar itu, guru saya itu selalu mewanti-wanti. Kamu kalau jadi pengobat, jangan kamu jadi pengobat kalau kamu tidak bisa melupakan masalah 2 menit. Lebih dari 2 menit, masalah lebih dari 2 menit, udah tutup prakteknya. Kamu jangan jadi pengobat. Kalau kamu punya masalah tapi gak selesai dalam 2 menit. Harusnya selesai dalam 2 menit. Kata guru saya dulu, orang anak muda itu yang paling berat masalahnya itu adalah jatuh cinta, kangen, dan rindu. Kata dia, makanya latihannya itu, kata dia. Kamu itu boleh jatuh cinta kepada orang 2 menit saja, katanya. Rindu itu 2 menit saja, itu berat banget itu. Makanya saya termasuk orang yang menghindari seperti itu, karena takut pas ujian gagal gitu ya. Karena guru saya agak killer kalau untuk urusan seperti itu. Jadi masalah sedikit pun harus dilupakan. Ya, memang dikasih teorinya, triknya, tata caranya bagaimana cara mengelola kolbu agar bisa melupakan permasalahan. Jadi ketenangan itu sangat penting. Jadi bukan cuma ibu saja. Yang hari ini di kota, kebanyakan masyarakat kota itu, yaitu tadi apa-apa searching internet itu kan. Wah, saya sakit ini, kemudian dia klik di internet, keluar semua, jebret. Wah, di situ istrinya tuh ngeri-ngeri tuh. Begitu tanya ke tetangga membenarkan, tetangga juga internet juga. Aduh, karena saya banyak orang yang ngeluh itu kan kayak gitu. Artinya orang misalkan mastitis dulu kan payudara bengkak itu biasa. Orang menyusui, kemudian anaknya kadang-kadang kurang menyusuinya, kadang-kadang payudara bengkak agak nyeri, itu biasa. Kalau sekarang dia langsung searching internet, payudara bengkak, cetret. Bisa tumor, bisa kanker, wah, udah stresnya, cemasnya, pertahanan tubuh menurun, serangan baru datang, ini virus kankernya itu baru datang gitu, tumornya, naudzubillah. Yang ini pembengkakan ini sebenarnya bukan tadinya, karena dia cemas seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita butuh ketenangan. Hari ini tuh jangan dikit-dikit Google, dikit-dikit internet, itu payah. Saya nih kalau beli buku, kalau saya buka belakang, kalau rujukannya ada .net, itu saya langsung nggak mau beli. Ya, saya nggak mau, karena kadang-kadang saya sering bukan berarti nggak pernah buka, saya juga buka. Makanya saya nggak orang yang ibaratnya fanatik buku, bukan. Makanya dulu ada orang yang sampai ada yang bilang saya sudah masuk kategori kutu buku katanya, karena 1 jam sekian baca. Saya bukan kutu internet, saya memang kutu. Jadi saya memang fanatik buku. Makanya kalau apa-apa ya saya tulis, baca sendiri itu ya, nyampaikan itu karya sendiri itu enak nyampaikan, tek. Jadi di internet lihat kayaknya pusing juga ya, di mata juga nggak nyaman tuh di internet itu. Internet ya ada kalanya. Makanya kalau sakit tanya ke ahlinya gitu ya, jangan kemudian klik internet, tanya tangga kanan, tanya tangga kiri. Kadang-kadang kata tetangga saya sakit seperti ini itu seperti ini. Dia dari mana? Dari internet. Tidak ada masalah. Ada kadang-kadang internet itu untuk bagus, ada hal yang baik. Tapi kalau kita bisa memilih kan, bisa memilah dan memilih. Dan jadi
saya termasuk orang yang ya boleh dibilang saya kuper internet lah ya. Yeah. Orang yang kurang kalau masalah internet. Kadang-kadang saya menyampaikan di buku, orang membacanya di internet. Tapi kadang-kadang ada beberapa perbedaan kalau di buku dengan di internet. Kalau kita itu para pencinta buku itu ketika membaca itu berburunya C1, cetakan pertama. Itu kebahagiaan tersendiri. Kalau internet kan nggak tahu itu cetakan keberapa. Kalau di PDF dan sebagainya itu saya kurang suka. Nah itu yang paling penting, tanya ke ahlinya. Karena kadang-kadang sesuatu yang dilihat dari tetangga atau tanya orang yang bukan fasalul dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Kalau kita bertanyanya yang berfatwa itu atau yang menyampaikan masalah solusi itu orang-orang yang bodoh yang tidak tahu ilmu, ya tambah kacau, tambah masalah, tambah ribet gitu ya. Itu yang pertama. Dan ini yang paling penting. Karena penyakit dari kolbu ya. Dan obatnya, kalau obat alamiahnya memang gampang. Ibu bisa menggunakan salah satu di antara dua. Ibu bisa menggunakan temu kunci 1 jengkal, kemudian direbus. Temu kunci 1 jengkal kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya sekitar 10-15 menit. Saring minum atau menggunakan kunyit. Ya, 1 ibu jari kunyit kemudian diparut. Diseduh, kalau parut seduh saja cukup. Pakai air 1 gelas. Air panas 1 gelas. Biarkan hangat, saring. Boleh tambah madu, boleh tambah gula merah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukran wa jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya. Nah, ikhwata selama azakullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di kesempatan ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Siti Latifah di Bandung. Ibu Siti Latifah, silakan. Ya, silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Halo? Iya. Iya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmu dari Sensei. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini saya mau nanya tentang seledri. Ya. Jadi yang ramuan yang tadi Sensei berikan itu, kalau untuk orang yang darah rendah dan kurang darah itu boleh atau tidak? Baik. Itu jadi seledri itu boleh nggak banyak dikonsumsi sama orang yang darah rendah dan kurang darah gitu? Itu. Terus kalau misalnya boleh nambah pertanyaan lagi, kalau untuk mata minus itu gimana gitu? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya rasa untuk seledri tadi sudah jawab ya. Artinya seledri itu sebenarnya bukan obat darah tinggi, tapi obat penormal darah. Menormalkan ya. Berarti untuk darah rendah juga nggak masalah ya. Jadi makanya tidak. Sebenarnya kan kalau obat darah tinggi dari dokter. Ya kan. Sebenarnya pengobat tradisional itu tidak punya obat darah tinggi, adanya obat penormal darah. Yang tinggi dinormalkan, yang rendah pun dinormalkan. Makanya saya katakan tadi, dia termasuk peningkat stamina, ya kan, pria. Pada orang yang lemah letih lesu, staminanya nggak kuat, dia termasuk afrodisia. Makanya saya kira itu tadi sudah terjawab ya. Makanya saya anggap ini bukan pertanyaan. Sudah terjawab di tadi yang dari awal. Nanti Ibu bisa putar lagi. Dari awal saya sudah menjawab tentang. Jadi seledri itu bukan menurunkan tekanan darah. Tapi kalau dari sisi kaidah klasik dia bukan penurun darah, tapi penormal darah. Tapi dari sisi standarisasi itu dia dijadikan sebagai obat penormal darah. Seperti saya katakan tadi, kumis kucing itu secara standarisasi yang dibentuk tahun 1900-an 02 atau di Cina 1914 itu distandarisasi, dia ditetapkan sebagai obat diuretik. Tetapi di klasik itu sebenarnya dia bukan diuretik, tapi penormal kencing. Mengurangi bagi yang kelebihan, meluruhkan bagi yang kurang kencing. Itu contohnya seperti itu. Ini banyak sekali bahan obat yang seperti itu. Kenapa di standarisasi nggak boleh? Karena dalam standarisasi itu tidak ada istilah obat sapu jagat. Obat sapu jagat itu semuanya kepake itu. Buat orang yang susah kencing juga boleh, yang sering kencing juga boleh. Namanya sapu jagat. Itu ada istilah obat sapu jagat namanya. Jadi tidak boleh obat khasiatnya sapu jagat. Sapu jagat itu apa saja bisa dengan ini. Iya, tapi ini sebenarnya dia bukan obat darah tinggi tapi obat normal
darah, maka dia tidak masuk kategori sapu Jagat. Ya. Kemudian pertanyaan yang saya anggap pertanyaan adalah minus. Nah, saya pun sudah menjawab ya. Dulu di pembahasan tentang mata itu boleh diputar lagi di rekaman, ada di YouTube-nya Roja juga ada dan kemudian di websitenya ini. Kalau rekaman-rekaman kita ini websitenya itu juga ada pembahasan tentang mata. Klik pembahasan tentang mata. Jadi saya buat mata, pembahasan tentang mata. Itu saya pembahasan tentang mata itu agak panjang lebar. Itu satu episode atau beberapa episode. Itu penjelasan tentang mata. Di antaranya adalah mata minus, mata silindris. Berhubungan dengan kolbu. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi ketika Nabi Yakub itu buta itu dikarenakan kesedihan, maka Nabi Yakub kemudian buta. Buta karena dongkol dan sedih. Dongkol sama anaknya, sedih kehilangan Yusuf. Ya, dongkolnya karena anak-anaknya yang menghilangkan Yusuf, sedihnya karena kehilangan Nabi Yusuf. Ya, alaihissalam. Ini kemudian Nabi Yakub Allah uji dengan buta. Gitu ya. Ini berkaitan dengan happy berarti ya, bahagia. Kemudian kalau obat banyak hal yang bisa digunakan. Kalau pakai habatus soda, 1 sendok teh dikunyah kemudian ditelan minum air hangat. Ya. Kemudian juga bisa jus loba, bisa jus wortel. Itu bisa jus kangkung, bisa jus bayam, bisa jus seledri juga gitu. Itu untuk mata. Untuk gangguan mata. Ini obatnya sangat banyak. Tapi biasanya kalau ini pengalaman ya, bukan pengalaman penelitian. Biasanya orang yang kena gangguan mata akan lebih cepat sembuh pengobatannya kalau minus itu dengan cara mengurangi telur. Apapun telurnya. Ya. Telur. Baik telur asin atau telur biasa. Telur, pernah saya bilang, ini apapun telurnya. Kalau kuningnya gimana? Kuningnya telur bukan. Akhirnya saya bilang, saya punya kaidah. Semua telur boleh kecuali telur cicak. Nah, kan telur cicak itu boleh. Semuanya nggak boleh kecuali telur cicak. Telur cicak itu yang biru, kuning, hijau gitu ya. Kecil-kecil itu ya. Kalau dulu kita masa kecil ada lotre itu ya. Ya itu bercanda. Jadi pokoknya semua telur. Ya itu biasanya lebih cepat kalau seperti itu. Jus wortel. Bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya. Baik, syukuran Sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu penanya, Ibu Siti Latifah yang berada di Bandung. Barakallahu fiik. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk di kesempatan ini. Yang pesan singkat yang pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinsi, saya ada keluhan darah tinggi dan keluhan perut kembung dan mual serta keringat dingin. Itu apa obat herbalnya, Sinsi? Kemudian berapa lama minuman herbal yang tadi disebutkan bisa dikonsumsi? Apakah kalau darah tinggi sudah normal itu sebaiknya tidak diminum lagi atau bagaimana? Syukron. Ya, apa? Ramuannya tadi udah disebutkan dan lebih jelas lagi kan. Tadi kelihatan ya. Daripada saya ngomong saja kan. Kayak tadi yang di muka itu kan kelihatan. Itu ada saya tidak bilang perselisihan. Ada 2 pendapat. Yang pertama dikonsumsi selama 7 hari, 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Pendapat yang kedua mengatakan bisa sampai 14 hari. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya para tokoh jamu. Pendapat 14 hari itu pendapatnya para tokoh jamu. Ya. Para tokoh jamu biasanya Solo kan, tokoh jamu Solo. Itu ramuan tersebut seseorang untuk penyakit-penyakit tertentu itu dia bisa konsumsi ramuan tersebut itu selama 14 hari. Itu aman, selama 14 itu aman. Artinya ini resep lepas loh ya. Resep lepas itu bisa dikonsumsi selama 14 hari. Tapi kalau yang ada tukang jamunya keliling itu ya tiap hari bisa. Kan ada tukang jamunya. Ya kan, dia yang bikinin dan bagaimana kan tukang jamunya tahu bagaimana dosisnya tidak terlalu tinggi tapi menjaga itu namanya rehabilitatif ya sistemnya merawat. Ya, kalau ini kan sebenarnya jus ini tadi juga sudah masuk kategori kuratif rehabilitatif.
Bahkan juga masuk kategori preventif pencegahan juga. Ya, walaupun kalau dibilang beratnya kemana nih? Ya beratnya ke arah preventif, beratnya ke arah rehabilitatif, ke arah perawatan agar tidak naik. Ya, ke arah ini resep tadi itu kalau dibilang poin persentase antara preventif, kuratif, rehabilitatif, antara pencegahan, pengobatan, dan perawatan itu paling berat. Justru persentase terbesarnya untuk perawatan. Jadi kalau resep perawatan itu ya sesuatu yang aman. Ya, artinya kalau memang 14 hari itu selesai kemudian istirahat 1 hari 2 hari kemudian mulai lagi itu masih tergolong aman. Saya bilang 14 hari karena resep lepas, dan resep lepas itu saya bukan pendiri ya. Jangan dibilang pendiri pengobat klasik adalah Sinsia Agung atau enggak, makanya saya juga ngikut. Namanya pengikut gitu. Ini bukan penerus, bukan pencetus. Makanya saya katakan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 3-7 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Ini tokoh-tokoh jamu itu mengatakan 14 hari. Nah, kalimat 14 hari ini kan berarti saya ikut. Kalau saya mencetuskan rajin diri berarti 15 hari, tambah 1 hari. Ini pendapat saya. Saya katakan. Nah, ini enggak, kalau itu belum lah, saya belum sampai ke arah situ. Ya, jadi saya masih punya pendahulu yang saya ikuti. Jadi beberapa yang lebih dulu senior daripada saya, orangnya udah mati, udah meninggal maksudnya. Itu mereka mengatakan ada perselisihan 3-7, ada juga yang mengatakan 14 hari. Jadi 14 hari kalau untuk perawatan itu bolehlah, nggak harus tiap hari gitu kan. Kalau sudah nggak naik perawatannya seminggu 2 kali, seminggu sekali, itu untuk perawatan itu relatif aman. Tapi kalau untuk pengobatannya, kuratifnya itu bisa setiap hari sampai 14 hari. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Sinse atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Umi Fatihah di Wamena, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Sinse, apabila ada orang yang terkena darah tinggi, jika dibekam, berapa jarak intervalnya bisa dibekam lagi? Syukran, Sinse. Nah ini saya kadang-kadang nggak bisa ngikuti standarisasi itu ya seperti itu. Karena kaidahnya Adam idah haja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Kalau hari ini bergejolak, besok bergejolak. Kalau kita bilang intervalnya itu sebulan sekali, ya, kalau istifrok itu kan minimal sebulan 2 kali bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sehat. Termasuk ini saya mengkiaskan kalimatnya Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan mengutip perkataannya Haris bin Kaladah, seorang tabib Arab zaman kuno yang mengatakan mengeluarkan dahak, ya, artinya mengeluarkan balgham itu dalam 1 bulan itu 2 kali. Itu minimal bagi orang yang sehat. Nah, kalau saya tetapkan bagi orang yang sakit juga sebulan sekali kan, jadinya saya nggak punya penerus, nggak punya sesuatu yang saya terusi. Saya punya pendapat sendiri berarti ya. Malah Imam Ibnul Qayyim itu ketika menceritakan pendapatnya Haris bin Kaladah, ini imam loh ya Ibnul Qayyim itu. Artinya muridnya Alimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini orang berkelas. Ya, ini luar biasa. Orang yang luar biasa. Karya tulisnya juga luar biasa. Banyak manfaat, berkah, banyak manfaat. Itu saja dia mengutip pendapatnya orang gitu kan. Dan kemudian saya mendirikan madhab sendiri, pengobatan klasik kan aneh. Kata Imam Ibnul Qayyim itu Haris bin Kaladah ketika bicara tentang istifraq, pengosongan materi diantaranya dengan cara koi muntah, itu sebulan minimal 2 kali bagi orang yang sehat. Artinya orang yang sakit ya bisa lebih. Ya. Jadi sesuai kebutuhan, kan judulnya kapan darah dikeluarkan Adam idah haja, kalau dia bergejolak gitu. Atau ihtajam mulai tabayyuk, keluarkan darah ganti tidak tabayyuk. Dan ciri-cirinya tiap pembekam ya tahu. Ahli bekam tahu, jangan disepelekan. Ahli bekam itu tahu ciri-ciri darah tabayyuk. Oh, ini tabayyuk itu di sini, ambil dia. Oh, ini hajaknya di sini. Sebenarnya kalau pasiennya itu ahli juga tahu. Wah, ini saya tabayyuknya di sini. Kayak saya kan kalau sama istri kan, misalkan kerokan dan sebagainya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Belah sini nih, belah sini nih, belah sini. Ya, kalau pasiennya ahli tahu titiknya. Kalau pasiennya nggak ahli ya, udah ngelungkap aja ya. Serah itu. Terserah ya. Nah, terus pengobatnya nggak ahli gitu ya.
asal sedot ya. Pokoknya ambil aja semuanya. Masa nggak ada yang masa ada yang masa meleset gitu ya. Kalau semuanya rata satu punggung masa meleset. Ya kan kena ya. Kalau dia lari ke sini dia kena sini. Kalau yang ahli kan enggak. Dia kan jadi darah tabayuk itu dan haja itu bisa diraba atau bisa dilihat. Bisa diraba juga kerasa, dilihat juga terlihat. Itu ciri-cirinya seperti itu. Dan pembekam itu berbaik sangka lah. Para pembekam itu ahli semua. Ahli bekam itu yang buka praktek itu. Oh ini haja nih, ini di sini nih. Oh saya ambil. Oh ini tabayuk di sini. Gitu. Tinggal datang aja ke pembekamnya. Tolong Pak cek. Nggak ini cek, namanya cek gitu ya. General check up. Tolong cek Pak. Saya mana ada yang titik daerah yang tabayuk atau yang haja. Tolong diambil darahnya. Aman begitu. Ya kalau hajanya tiap hari ya tiap hari. Kan begitu. Orang yang namanya luka bekam itu paling sehari 2 hari hilang. Paling lama 3 hari kan hilang sudah. Hilang lagi. Itu. Jadi kalau hajanya tiap hari berarti tiap hari. Jadi jangan di interval, nggak ada intervalnya. Adanya keluarkan darah kalau dia bergejolak atau kalau dia atau mencegah agar tidak tabayuk. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umi Fatihah di Wamena, Papua. Nah, masih kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Ibu Endah di Melbourne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, apabila kalau kita terkena darah tinggi dalam keadaan hamil, apakah ramuan jus tadi itu bisa dikonsumsi atau berdampak pada janin atau bagaimana, Sensei? Mohon solusinya, syukron. Melbourne itu Bugis ya? Mungkin. Ya. Jadi ramuan tadi, sebenarnya kita biasanya kalau memberikan ramuan itu kita menghindari sesuatu yang tidak aman. Ya. Ini saya ingin kasih sudut pandang, kasih sudut pandang. Aman tidak aman itu saya ingin kasih sudut pandang. Saya Sensei. Jadi saya diajari bagaimana obat itu tidak boleh ada di klinik dan atau yang bertentangan. Makanya istilah kami dulu istilah 18-19. 18-19 itu ada obat yang tidak boleh bertemu dan obat yang tidak boleh ada di klinik. Ya. Jadi kita harus paham betul obat ini nggak ketemu sama obat ini. Saya kasih contoh yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling gampang. Yang namanya bisa di-Indonesiakan. Ya, ini cengkeh sama kunyit. Ya. Dalam pengobatan Tionghoa, cengkeh dengan kunyit itu tidak boleh ketemu. Salah satu obat yang tidak boleh bertemu itu adalah cengkeh dan kunyit. Karena akan menjadi racun dan berdampak buruk. Tetapi pada kenyataannya, dia bisa bertemu di Indonesia. Ya. Ya. Siapa yang menghindari cengkeh ketemu kunyit di Indonesia? Ada. Meskipun ibu hamil juga aman. Inilah kadang-kadang beberapa keistimewaan yang ada di beberapa daerah. Jadi daerah satu itu berbeda dengan daerah lainnya. Saya kasih contoh lagi. Contoh misalkan tanaman bandotan misalkan. Bandotan itu di Amerika itu sudah menjadi obat. Di abad 18, tahun 1700 itu dia menjadi obat. Ini dibicarakan oleh para ahli itu dijadikan obat. Makanya mengatakan bandotan asalnya dari Amerika. Kalau kita lihat, asal bandotan dari Amerika tropis. Tapi kalau kita berpikir, kalau namanya bandot aja dari Amerika gitu ya. Ya kan? Ya. Ternyata di Indonesia bandotan itu tumbuh sebagai gulma. Yang diambil kemudian dibuang, yang tumbuh liar di tegalan, di ladang, itu menjadi gulma bagi para petani. Di mana di Amerika dia dijadikan sebagai obat, Amerika tropis. Kemudian di Indonesia dia dibuang. Yeah. Nah, apakah betul bandotan itu berasal dari Amerika? Kan tentunya tantangannya akan sangat besar sekali itu. Masa orang Amerika itu susah payah di zaman era Majapahit misalkan. Orang Amerika itu ke sini atau Marco Polo mungkin yang datang ke sini. Kemudian datang nanam bandotan itu di ladang, jadi kita tanam, kita lagi nanam tanaman di ladang, kemudian dikasih gulma sama dia ditanam, malam-malam dia nanam, kemudian dia balik lagi ke Amerika, kan nggak mungkin. Artinya kalimat asal dari Amerika ini memang bandotan di sana sudah dijadikan obat
sudah ada literatur di sana. Ya, makanya kalau istilah sekarang, apa literasimu hari ini? Teman-teman pembaca itu ya. Yeah. Dan di sana ada literatur. Nah, di Indonesia dia belum dijadikan obat, coba Anda bayangkan. Sampai hari ini pun orang sedikit sekali yang menggunakan bandetan sebagai obat. Artinya statusnya dia tetap sebagai gulma. Tetap sebagai gulma. Ya. Karena di Indonesia banyak sekali tanaman obat yang aman dan nyaman. Itu. Maka para pengobat Indonesia biasanya memberikan tip anjuran itu yang aman dan nyaman. Di antaranya salah satunya tadi, resep yang tadi saya sampaikan itu adalah termasuk resep yang aman dan nyaman. Artinya termasuk buat ibu hamil. Itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan jus resep yang kemudian berbahaya bagi janin dan ibu hamil. Ya. Karena terkadang di satu sisi dia sebagai obat di daerah lain yang tentunya yang namanya obat itu dosisnya terukur, ya kan? Kemudian tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Ini kalimat seperti itu biasanya referensi ini datangnya dari Barat yang melakukan penelitian seperti itu, yang di Indonesia tidak digunakan. Makanya saya tidak menggunakan tanaman-tanaman obat yang agak di Indonesia nggak dipakai, misalkan akar beringin, sisik naga, cakar ayam enggak, gitu kan gitu ya. Rumput mutiara. Jadi kita nggak menggunakan yang seperti itu, atau daun kecubung, gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan seperti itu. Tujuannya kita penelitian yang ada di Indonesia ini menggunakan ini sebagai makanan obat. Karena makan obat maka aman bagi ibu hamil. Ya, jadi hampir semua yang kita resepkan ini kita usahakan untuk aman bagi ibu hamil. Kalau misalkan ada penelitian, ini contoh, pegagan itu tidak boleh dikonsumsi bagi orang yang kolesterolnya tinggi karena dia bisa juga regenerasi sel, ya, termasuk dia juga bisa jadi menambah kolesterol. Tapi di sisi lain ketika si peneliti itu berbicara, pegagan itu memiliki serat yang tinggi sehingga mengikat lemak, membuang buang air besar, jadi saling tubruk gitu ya. Nah, pegagan Indonesia tidak. Jadi butuh panjang ceritanya kalau kita ceritakan sudut pandang tentang tanaman. Makanya saya menulis buku tentang tabiat tanaman, tabiat obat. Artinya saya tidak menulis tanaman obat itu ya ada. Saya nulis juga tanaman obat, tapi saya juga menulis tentang tabiat obat. Jadi obat itu punya tabiat, punya watak, punya karakter gitu ya. Jadi karakternya seperti apa, kemudian digunakan sebagai apa. Ini juga ini bukan ilmu baru. Syekh Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel tahun 53, udah menjelaskan panjang lebar. Makanya Syekh Samsudin dibilang sama masyarakat, oh dia bisa bicara sama tanaman. Kenapa? Karena dia tahu karakternya. Orang anaknya sendiri kadang nggak tahu karakternya. Tahu tanaman, dia tahu karakternya. Karakternya tanaman ini begini atau tabiatnya begini. Meskipun belum tahu gitu ya. Tapi dia tahu betul karakteristik tanaman. Dan ini di Indonesia itu tahun 1404 sudah beredar yang keilmuan yang seperti itu. Itu dari Turki gitu. Dan ini bukan sesuatu yang susah untuk mempelajarinya, asal tekun belajarnya, ada gurunya yang membimbing, itu gampang saja, asal mau belajar. Ya, asal mau 5 tahun lebih, 7 tahun lebih, insyaallah sabar. Jadi aman tadi, minuman tadi itu aman buat ibu hamil maupun ibu menyusui, demikian. Nah, dan sebagai informasi, Ibu Endah ini dari Melbourne, Australia. Oh, Australia. Nah, mungkin menyimak melalui live streaming Roja. Gitu. Nah, dan ramuan itu ada ya di negara-negara seperti di Australia? Ada ya? Seledri ada. Apa yang nggak ada ya? Kalau kunyit dari Indonesia juga ada. Indonesia ada juga ya. Baik, Sensei. Apalagi tadi? Apa saja tadi yang ramuannya? Yang disebutkan seledri, kemudian anggur merah juga tadi ya. Anggur ada lah, Australia kan. Ya, anggur juga aman, seledri juga aman, Bu. Insyaallah. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Endah yang berada di Melbourne, Australia. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Itu Pak Herman Pak Herman di mana Pak? di Cilengsi. Telengsi ya. Silakan Oh, Pak dekat ya? Herman. Dekat. Saya mau nanya ini sih, Ya. Kenapa nggak nyolek saja, Pak? Ya. Kenapa nggak nyolek saja? Iya. Ya. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Herman. Ini ada yang orang kecanduan obat tramadol, apa ramuannya itu? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Ya ada Orang kecanduan obat. Kecanduan obat, iya. Kemudian, suka minum obat tramadol katanya itu. mm-mm. Nah, terus gimana supaya sembuh gitu? Baik, keluhannya apa itu Pak? Keluhannya dia kalau nggak minum obat itu Mm-mm. dia nggak pede. Nggak pede, tidak Jenis percaya obat apa? diri. Obat sakit kepala apa gimana? Ya, ini obat kimiawi ya Pak. Obat apa? Ya sih? benar. Tramadol. Ya. Jadi pada saat dia tidak minum obat itu, Itu dia pakai resep dokter, Pak? pede. Iya dia kayak orang ketakutan. Pakai resep dokter juga? Nggak ada beli dia dikatain bebas belinya. Oh gitu. Beli ya, baik. Baik Bapak. Itu saja ya Pak keluhannya. Iya Pak. Baik. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih. Pengobatan penyakit kolbu itu alamnya syariah, Pak. Nah, Jadi nggak bisa kemudian meninggalkan pengobatan syariah itu ya nggak bisa. Karena yang namanya PD ketakutan itu, itu dikembalikan ke syariat. Ya kan? Walaupun nanti secara pada hakikatnya nanti itu urusan Allah yang menyembuhkan, tapi tetap kita harus menempuh jalur syariatnya kan. Artinya bagaimana syar'inya kan. Artinya dia harus dikenalkan dulu sama Allah itu kan. I'lam rahimakallah no yajibu alana ta'alumu arba masalahu ilmu huwa ma'rifatullah kan ma'rifatullah itu kan setiap orang ngaji dulu pertama mesti begitu itu kan. 4 hal yang harus diketahui. Pertama adalah ma'rifatullah, harus mengetahui Allah sehingga kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa harus minta tolong dong saya doakan kepada Allah, enggak, kita bisa langsung sendiri gitu ya, karena mengenal Allah. Ya, ma'rifatullah, bisa berdoa langsung kepada Allah tanpa harus meminta karib kerabat untuk mendoakan itu memakai perantara siapapun juga. Ada orang yang mungkin lebih apa kemudian minta, nggak harus begitu ya. Memang ada kalanya bolehlah sah-sah saja. Kita didoakan sama ustadz atau para ulama itu ya. Kita juga bisa minta kan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi sesuai dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ma'rifatun dalil Islam bil adillah, dengan Islam dan dalil terkontrol gitu. Akhlaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut hanya kepada Allah. Paling ya secara syar'i seperti itu, harus dikenalkan Allah, kenalkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya kan? Kalau nggak dikasih pengobatan kolbu ya walaupun dikasih obat itu cuma penenang doang. Ya, mau dikasih apa? Ini nggak ada. Gimana saya biar pede minum jus ini? Ya, sebenarnya tetap saja harus itu pengobatan kolbu, kedekatan dia. Apa sih yang makanya seorang pengobat itu harus memeriksa. Ada seorang yang mendekati dia. Apa yang membuat dia nggak pede? Memberikan masukan kepada dia dari hati ke hati, kalau istilah orang Cilengsi bilang kan. Dari hati ke hati. Nah, sesuatu yang tidak dari hati dia tidak akan masuk ke hati, dia sampaikan. Kenapa begini, kenapa begitu? Cari tahu permasalahannya, kemudian selesaikan. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim ini, saya tidak bisa berijtihad sendiri. Karena saya bukan mujtahid. Jadinya tetap saya menginduk. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, pendapatnya pengobatan kolbu, ini kolbu namanya. Itu alamnya syariah. Obati dulu datang ini, Cilengsi kan banyak ustaz, Pak. Suruh ngaji Al-Barkah. Pas Cilengsi berkat Al-Barkah enggak ini? Ya kan? Datang, kemudian ikut kajian, tanya-tanya apa yang jadi pokok permasalahan, agar ada orang yang bisa mendekati menyelesaikan masalahnya. Masalah obat luar itu mah gampang sekali. Artinya untuk memulihkan kondisi, ya, itu ibaratnya jus korma lah, jus anggur lah, jus jambu biji lah. Itu kan untuk menyegarkan badan, menenangkan jiwa, menyegarkan badan. Tetapi jiwa yang sesungguhnya yang ini kolbu ya tetap kata Imam Ibnu Qayyim dalam Tibun Nabawi, tidak ada penyakit kolbu diobati kecuali sesuatu yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka dikembalikan. Siapa pewarisnya yang membawa risalah? Ya bukan saya. Ya kan.
Kalau saya kan cuma membawa kunyit sambil loto gitu ya. Jadi membawa risalah. Ya ustadz-ustadz yang ada di sini. Ustadz itu yang membawa risalah. Kalau Allah, kalau Rasul. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah tenang. Mengenal Allah nggak tenang ya. Gimana sih? Kemudian tentunya harus mengenal nabinya juga. Kalau cara mengenal Allah tidak sebagaimana Nabi SAW mengenal Allah, ya repot jadinya. Ya. Cara mengenal Allah dengan cara yang lain. Dengan caranya Plato misalnya, repot. Nggak bisa. Cara mengenal Allah ya harus dengan cara Nabi SAW. Tidak bisa. Cara mengenal Allah dengan metodenya Aristoteles ini nggak bisa. Cara mengenal Allah harus dengan metode Nabi SAW. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya. Nah, syukron sisa atas jawabannya dan pertanyaan dari Pak Herman. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai penutup atau ikhtitam, silakan sisa. Baik, ya. Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya harus jeli kita. Karena penyakit itu memang betul. Seringnya hari ini itu penyakit kolbu. Tapi bukan berarti penyakit kolbu itu semuanya bisa ditangani dengan pengobatan badan. Meskipun kaidahnya sama. Kaidahnya sama, tetapi materinya yang digunakan untuk mengobati itu berbeda. Yang satu adalah qala Allah, qala Rasul. Yang satunya materi. Kadang-kadang makanya Rasulullah SAW terkadang mengatakan obat soda sebagai obat segala macam penyakit. Terkadang Rasulullah SAW juga ketika orang yang terlilit hutang, kemudian diberikan nasihat. Ada hadisnya itu yang ketemu seorang pemuda yang habis duha. Ya, kemudian kadang-kadang diberikan nasihat. Diberikan doa, maukah aku kamu beri suatu doa yang bisa melunasi hutang, gitu. Itu untuk menenteramkan kolbunya. Satunya kadang-kadang diberikan materi. Ada dua sisi pastinya. Dan tergantung lebih berat mana dan penyebabnya yang mana. Kalau materi murni ya, penyakit badan dikarenakan materi murni itu pengobatan badan. Tetapi tetap makanya tidak ada pengobatan badan, satupun pengobatan badan yang tidak mengaitkan kepada yang menurunkan penyakit. Ya kan? Tetap bahkan orang yang di luar Islam pun mereka akan mengatakan seperti itu. Artinya dia ngobati tapi dia tidak mengatakan saya yang menyembuhkan, itu ya. Nggak ada itu, nggak ada orang yang begitu. Terserah yang di atas itu. Minimal kalau nggak tahu agama gitu tuh orang ya. Nggak tahu agama ya. Atau mudah-mudahan orang yang aliran kepercayaan pun ya seperti itu. Apalagi kita yang betul-betul mengenal Allah. Ya, mereka yang nggak mengenal saja sok kenal. Terserah yang di atas itu sok kenal dia. Padahal nggak kenal dia. Oh, kita yang lebih kenal itu. Kita yang ngaji usul salah kan lebih kenal harusnya ya. Yang lebih kenal itu bagaimana berdoa dan sebagainya itu ya. Kadang-kadang yang lebih kenal itu kadang-kadang malah nggak tahu. Dikenalkan sama nggak tahu. Ngaji udah lama dikenalin sama nggak tahu juga, lupa tentang bagaimana. Dikiranya kita ngaji itu gimana, kenalannya sama ustadznya. Ya, mau ustadz mah gampang, kenal sama ustadz ya, deketin, kita telepon, halo assalamualaikum, gampang. Tapi kalau yang jelas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kesembuhan dari Allah ya, kemudian mengenal Allah juga dengan metode cara-cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bukan dengan cara yang lainnya. Walaupun mungkin banyak orang yang mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Ada yang cara dengan abangan, ada yang dengan cara bidatul wujud, macam-macam mereka. Tapi yang ya jelas ya bagaimana ceritanya begitu. Cara mengenal Allah ya sebagaimana yang diajarkan pengenalan kepada Allah yang paling baik ya dari Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan kepada para sahabatnya dan terus. Ya orang aku boleh. Tapi yang jelas ya praktek bagaimana kita bersikap. Makanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin itu orang mengatakan kesembuhan itu dari saya. Tenang saja. Ya nggak mungkin. Nggak ada pengobat yang seperti itu. Ya, maka katakanlah semua pengobat akan begitu. Apalagi penyakit kolbu, penyakit badan saja dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi penyakit kolbu, wah lebih wajib itu. Lebih wajib untuk bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang ini penyakit, betul. Ini penyakit. Banyak yang penyakit. Kadang-kadang ada orang yang orang sekolah jurusan tafsir lah, atau bahkan kelulusan ya LC atau apa, kemudian dia datang juga dalam keadaan ada keraguan lah, ada penyakit was-was lah, sudah berusaha yakin kepada Allah tapi kadang-kadang tidak yakin, kan repot.
Repot sekali. Kadang-kadang kok begini ya saya? Kenapa Allah nggak adil? Kan repot ini orang. Kamu yang nggak adil. Gimana kamu mempertanyakan kekuasaan Allah? Memang kamu siapa? Kan repot seperti itu. Ini kadang-kadang virus-virus liberal itu masuk, atau virus aliran kepercayaan itu masuk. Maka semua pengobat, mau dia pengobatan kolom, pengobatan badan, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan penyakit, pastilah Allah yang menurunkan obatnya, dan Allah pula yang menyembuhkan, bukan si fulan atau alat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, berkah, kemudian kesehatan juga. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.